wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Auliastiani dengan NIM 031111230028. Saya sedang menjalani pendidikan di STIS Suta Atmaja Subang. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika perilaku kontribusi para filsuf dengan dosen pengampu yaitu Bunda Sri Mulyati SE MSI CLTR CTT. Diajukannya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi. Baik, langsung saja ke materinya. Ke materi pertama. Sini ada pendahuluan etika dan kode etik. Nah, di pendahuluan ini ada seorang filsuf telah didedikasikan untuk mempelajari etika perilaku selama ribuan tahun. Ide-ide, konsep, dan prinsip mereka yang telah berkembang lama itu dikenal sebagai batu ujian penting untuk penilaian perusahaan dan kegiatan personal. Etika sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu filosofi yang menginvestigasi pertimbangan normatif tentang apakah suatu perilaku itu benar atau apa seharusnya yang dilakukan. Kebutuhan akan etika juga muncul dari kepentingan untuk menghindari masalah pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Dan yang kedua ada etika dan kode etik. Encyclopedia of Philosophy mendefinisikan etika dalam 3 cara, yaitu yang pertama ada pola umum atau cara hidup, yang kedua ada seperangkat aturan perilaku atau kode etik, dan yang ketiga ada pertanyaan tentang cara hidup dan aturan perilaku. Selanjutnya ada etika dan bisnis. R.C. Carroll yang merupakan seorang pengamat membahas tentang etika bisnis yang layak secara ekonomi. Jika bisnis itu tidak menguntungkan, maka pebisnis akan mundur dari bisnisnya dan bertanya serta berdebat tentang perilaku bisnis yang tepat. Akibatnya, tujuan utama perusahaan melakukan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Padahal tujuan dasar dari bisnis adalah untuk menyediakan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Ada 3 penjelasan umum mengapa kita harus beretika karena didasarkan pada pandangan tentang agama, hubungan kita dengan orang lain, dan persepsi kita tentang diri kita sendiri. Sini ada etika, bisnis, dan hukum. Stretch and Carroll berpendapat bahwa bisnis, etika, dan hukum dapat dilihat sebagai 3 lingkaran yang berpotongan di diagram Venn di samping ini. Ini area 1 merupakan aspek kegiatan usaha yang tidak tercakup oleh hukum atau etika. Dan di area 2 ini terdapat hukum yang tidak ada hubungannya dengan etika atau bisnis. Di area 3 di sebelah sini merupakan larangan etika yang tidak menyangkut bisnis dan tidak melanggar hukum. Di area 4 di sini merupakan pusat aturan dan peraturan bahwa perusahaan harus mengikuti undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, badan pengatur, asosiasi profesi, dan sejenisnya. Di area 5 ini merupakan tumpang tindih antara kegiatan bisnis dan norma-norma etika. Terdapat area tumpang tindih antara hukum dan etika, yaitu area 6. Nah, ini sama ini. Area 7 itu merupakan persimpangan hukum, etika, dan bisnis. Biasanya hanya menjadi masalah jika hukum mengatakan suatu hal, sementara etika mengatakan sebaliknya. Selanjutnya ada teologi, utilitarianisme, dan konsekuensialisme. Teologi berasal dari kata Yunani yaitu telos yang berarti tujuan, konsekuensi, hasil, dan sebagainya. Teori teologis mempelajari perilaku etis dalam hal hasil atau konsekuensi dari keputusan etis. Yang kedua yaitu ada utilitarianisme.
Utilitarianisme ini mendefinisikan baik dan jahat dalam hal konsekuensi non-etis dan dari kenikmatan dan rasa sakit. Tindakan etis yang benar adalah salah satu yang akan menghasilkan jumlah terbesar dari kesenangan atau paling sedikit dari rasa sakit. Ini adalah teori yang sangat sederhana. Tujuan hidup adalah untuk menjadi bahagia dan semua hal yang mempromosikan kebahagiaan yang etis, baik karena mereka cenderung menghasilkan kesenangan atau mengurangi rasa sakit dan penderitaan. Ada kelemahan dalam utilitarianisme. Maksudnya, ada etika deontologi, motivasi untuk perilaku. Deontologi mengevaluasi etika perilaku berdasarkan motivasi pembuat keputusan. Jadi yang pertama itu ada imperatif kategoris. Ada dua aspek dari imperatif kategoris, yaitu pertama, menganggap bahwa hukum memerlukan suatu kewajiban. Yang kedua adalah tindakan benar secara etika, jika pepatah tersebut dapat diuniversalkan secara konsisten. Yang kedua ada imperatif praktis, yaitu imperatif praktis tidak menyarankan bahwa Anda tidak dapat menggunakan orang, tetapi hanya jika Anda memperlakukan mereka berarti Anda harus memperlakukan mereka secara bersamaan dengan tujuan. Lalu selanjutnya ada etika kebajikan, meneliti kebajikan yang diharapkan. Etika kebajikan mengambil inspirasi dari filsuf Yunani yaitu Aristoteles dalam The Nicomachean Ethic. Ia menjelajahi sifat hidup yang baik. Ia berpikir bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan. Hal ini bukan kebahagiaan dalam arti hedonistik. Sebaliknya, kebahagiaan bagi Aristoteles adalah kegiatan jiwa. Selanjutnya ada imajinasi moral, yaitu mahasiswa dari sekolah bisnis dilatih untuk menjadi seorang manajer bisnis yang diharapkan dapat membuat keputusan yang sulit. Manajer harus kreatif dan memiliki inovasi dalam mencari solusi sehingga dapat membantu memecahkan berbagai masalah dalam praktik bisnis. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi tersebut, yaitu etika mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang membantu orang memilih antara yang benar dan yang salah. Bisnis membutuhkan etika karena perusahaan tidak hanya berusaha menghasilkan keuntungan, tetapi juga diharapkan bertindak sesuai dengan standar moral dan berdampak positif pada masyarakat. Terdapat 4 teori etika utama dalam bisnis, yaitu yang pertama dalam utilitarianisme, yaitu mengejar kebaikan terbesar bagi banyak orang. Yang kedua ada deontologi, yaitu menilai berdasarkan niat. Yang ketiga ada keadilan dan kesetaraan, memastikan perilaku adil, serta etika kebajikan, yaitu mengutamakan karakter moral. Thomas Hobbes menyebutkan bahwa eh, kepentingan diri dapat mendukung stabilitas dan kerjasama, namun bisa menimbulkan konflik jika berlebihan. Sebaliknya, teori teologis melihat etika berdasarkan hasil atau konsekuensi yang baik. Secara keseluruhan, etika bisnis bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin dengan tetap menjaga integritas dan kesejahteraan bersama. Baik, selanjutnya kita akan ke studi kasusnya, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan KS yang berumur 17 tahun dan adiknya PA yang berumur 16 tahun terhadap ayah kandungnya sendiri, yaitu S yang berumur 55 tahun di Duren Sawit, Jakarta Timur. Mengungkap kisah pilu di balik aksi keji tersebut, motif pembunuhan ini dipicu oleh sakit hati KS yang tak terima disebut anak haram oleh korban, yaitu bapak kandungnya, dan sang kakak KS, dan korban S, dan adiknya PA tinggal bersama di ruko tempat S berjualan perabotan. Ibu KS, yaitu istri S, telah berpisah semenjak itu. KS sering dimarahi dan dipukuli oleh S.
KS dikenal sebagai anak yang besar di jalanan dan sudah putus sekolah sejak SMP. Dan bahkan disebut di jalan sebagai pengamen. Eh, Peristiwa yang memicu sakit hatinya memuncak yaitu ketika KS dituduh mencuri kartu ATM dan buku tabungannya oleh S. Karena S sangat marah, ia menyebut KS adalah anak haram dan KS pun sangat merasa sakit hati dan tertekan atas perlakuan dan ucapan S. Emosinya memuncak sehingga berujung pada tindakan tragis yaitu membunuh ayahnya. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus ini menunjukkan Nah, dalam kasus ini menunjukkan bahwa sakit hati yang tidak terselesaikan dapat berujung pada tindakan yang tragis. Penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi konflik dan rasa sakit. Dalam kasus ini, anak kedua dan kakak tidak mampu mengendalikan emosi mereka dan memilih jalan kekerasan. Etika perilaku dalam kasus ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak dengan menunjukkan untuk bertindak bijaksana dan bertanggung jawab, bahkan dalam situasi yang sulit. Penting untuk mencari bantuan dan dukungan dari pihak yang berkompeten ketika Anda menghadapi konflik dengan keluarga yang serius. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.